Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji Kitabul Ilm dari Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Baik. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas dua dan sebagian dari hadis yang ketiga. Ya. Itu dua hadis lebih ya, kita akan bahas insyaallah taala. Baik. Hadis yang pertama sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya di pekan yang lalu, dan juga sudah kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Nah, tentang hadis yang pertama itu ya, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini sudah kita terangkan ya. Di sini faedah pokok hadis ini berkaitan dengan keutamaan ilmu, yaitu ilmu itu dari ciri kebaikan seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita bahas dari faedah-faedah yang lain dari hadis ini ya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Baik. Dan kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Wal muradu bil hasadi al-ghibtatu wa huwa ayatamanna mislahu. Baik. Kata beliau dari Abdullah bin Mas'ud atau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Di sini Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Dilihat di materinya di grup ya, sudah kita bagi dari ringkasan pembahasan materi. Ya. Jadi nama lengkapnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, kita baca dulu dari hadis terjemahan lengkapnya, baru kita kembali lagi menerangkan dari biografi penulis atau biografi dari sahabat ini. Nah, dari Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ya. Pada dua orang. Nah. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahu malan. Yaitu seorang lelaki yang Allah beri dia harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian dia kuasakan harta tersebut, dia infakkan, dia belanjakan di atas kebenaran. Ya, di atas kebinasaannya dalam kebenaran.
Itu bahasa hadis ya. Dikatakan dia binasa. Tapi nanti kita akan terangkan apa maksud dari dia binasa di situ. Nah, rajulun atahullahu hikmah. Dan golongan yang kedua yang boleh kita hasad kepadanya, yaitu seorang lelaki yang Allah beri dia al-hikmah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian dia putuskan masalah dengannya, diselesaikan permasalahan, dan dia ajarkan ilmu tersebut. Ya, fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, dia menyelesaikan masalah dengannya dan dia ajarkan ilmu tersebut. Ya. Muttafaqun alaih. Hadisnya dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Ini sudah kita bahas. Kalimat muttafaqun alaih itu umumnya penulis buku-buku hadis menggunakannya untuk riwayat Al-Bukhari Muslim. Untuk riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Muttafaqun alaih. Baik. Walaupun sebagian ulama ada yang menggunakan istilah muttafaqun alaih itu untuk 3 imam, yaitu Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Itu tidak banyak ya, hanya sebagian ulama saja. Dari kakek dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, tapi umumnya dari mayoritas ulama ahli hadis ketika mereka menggunakan muttafaqun alaih, maka itu artinya ringkasan dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Walaupun tidak sama lafaznya, ya, maknanya sudah mirip dan dia ada dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, maka itu sudah dikatakan muttafaqun alaih. Ya. Dan juga sebagian ada yang mengatakan disyaratkan harus sama lafaznya begitu. Harus sama lafaznya. Itu dari pendapat-pendapat ulama seputar istilah muttafaqun alaih. Kata beliau wal muradu bil hasadi al-ghibthah. Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah ghibthah. Apa itu ghibthah? Kata beliau wa huwa ayatamanna mislahu. Yaitu seorang dia berangan-angan semisalnya. Dia berangan-angan ingin semisal dengan orang itu misalnya. Baik. Jadi dari hadis yang kedua ya, berkaitan dengan keutamaan ilmu. Ya. Kita lihat dari biografi sahabat dari hadis yang kedua ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi nama lengkapnya beliau dikunyakan dengan Abu Abdurrahman. Ya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah, bin Ghafil Al-Khudali. Ya. Dan beliau digelari juga dengan Ibnu Ummi Abd. Ya. Ibnu Ummi Abd. Baik. Karena ibu beliau Ummu Abd itulah dari nama ibu dari Abdullah bin Mas'ud panggilannya. Nah, dia dimaklumi ya, salah seorang sahabat yang punya fikih, ya, ahli qiraah, ahli hadis, dan masuk Islam di awal-awal dari fase keislaman dari Mekah ketika itu. Nah, dan beliau juga dari salah seorang sahabat yang berhijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Nah, karena di dahulu sebelum hijrah ke Madinah itu para sahabat hijrah ke Habasyah. Ya, di sanalah mereka berjumpa dengan Raja Najasyi. Kalau Habasyah itu sekarang Ethiopia ya, Ethiopia. Nah, di sana ada Raja Najasyi yang dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Hanya tidak diketahui oleh kaumnya. Dan hijrah yang kedua yaitu hijrah ke Madinah yang masyhur yang sudah kita ketahui. Dan juga Abdullah bin Mas'ud ini dari salah seorang sahabat yang pertama kali menjaharkan bacaan Al-Quran di Mekah ketika itu. Ya. Baik.
Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau diamanai untuk menjadi qadhi, menjadi hakim di Kufah ya. Berlanjut sampai awal pemerintahan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Ya, menjadi hakim di Kufah. Kufah itu kalau sekarang di Irak ya, satu di antara kota yang ada di Irak. Nah, ada Basra, ada Kufah, ada Wasit. Itu dari Kufah, dari nama kota yang ada di Irak sana. Nah, baik. Dan beliau juga diamanai oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pengurus Baitul Mal yang memegang harta kaum muslimin di Kufah ketika itu. Ya, beliau wafat di kota Madinah. Jadi setelah beliau menjadi hakim di Kufah di masa pemerintahan Umar sampai berlanjut ke awal pemerintahan Utsman bin Affan, beliau pulang ke Madinah, ya, mengajari manusia ilmu, dan wafat di tahun 32 Hijriah. Nah, dikuburkan di pekuburan Baqi di kota Madinah yang masyhur itu kan. Baik. Istri beliau bernama Zainab bintu Abi Muawiyah, ya, As-Saqafiyah. Nah, radhiyallahu taala anha. Baik. Jadi dari biografi ringkas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, banyak keutamaan-keutamaan beliau ya kalau mau ingin diceritakan. Ya. Akan diterangkan dalam hadis-hadis yang lain itu, betis Abdullah bin Mas'ud itu kan kecil. Maka di suatu hari ketika itu para sahabat pernah mentertawai betis beliau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menegur para sahabat dan berkata ketika itu, ya, andai kata betis beliau ditimbang, ya, di timbangan Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Nah, radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan juga dimaklumi dari keutamaan beliau, kalau kita baca dari biografi beliau ini dari salah seorang sahabat yang dijadikan rujukan oleh Nabi ya, diberi rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil bacaan Al-Qur'an. Ya, talaqi qiraah Al-Qur'an. Nah, di antaranya yang paling pertama Nabi sebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 orang ya diterangkan dalam hadis itu. Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada 3 orang sahabat yang lain, Ubay bin Ka'ab, ya. Nah, ada Mu'adz bin Jabal, dan ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Ya, bin Mas'ud, kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah, ada Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Itu ada 4 orang dari ahli qiraah yang Nabi beri rekomendasi untuk diambil padanya apa? Al-Quran. Dan juga beliau pernah bersabda kepada para sahabat tentang Abdullah bin Mas'ud ini, bagi siapa yang ingin mengambil Al-Quran seperti turunnya Al-Quran tersebut bacaannya, maka hendaklah mereka mengambil kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, akhirnya di antara dari keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nah, semoga Allah meridai beliau, ya. Beliau bawakan sini hadis tentang keutamaan ilmu. Baik, beliau berkata di situ, kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Nah, tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Ya. Di sini kalimat hasad nanti akan diterangkan oleh penulis ya. Dia bermakna ghibthah. Ya. Ghibthah itu diterangkan di bawah oleh penulis, yaitu seorang dia berangan-angan semisal dengan orang itu. Ya, itu yang dikatakan apa? Dikatakan ghibthah. Baik. Karena hasad itu ada 2 macam. Ya. Ini kita akan bahas dulu pembagian hasad ya.
Hasad ada dua macam. Ya. Itu pintunya dosa ditutup, dibuka aja. Panasan. Pintunya buka aja. Nah. Baik. Jadi di sini kata beliau la hasada illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ya, pada dua orang. Nah, jadi hasad itu ada dua macam ya, kata para ulama. Ada yang tercela yang kita maklumi, dan ada yang kedua yang terpuji. Ya, ada yang terpuji. Baik. Apa itu ukuran hasad yang tercela? Kalau yang terpuji kan sudah diterangkan oleh beliau. Itu seorang dia berangan-angan ingin sama dengan orang lain, gitu kan? Tapi ingat ya, hanya pada perkara-perkara yang baik. Ya, kalau dia berangan-angan sama dengan orang lain tapi pada perkara yang jelek, ya itu tidak boleh ya, hukumnya haram. Ya. Jadi kalau pada perkara yang baik, ya itu tidak ada masalah. Itu namanya bukan hasad yang tercela, tapi dia dikatakan apa? Ghibthah. Baik. Hasad yang tercela itu diterangkan dalam definisinya oleh para ulama, yaitu seorang itu dia berangan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya. Agar nikmat yang pada orang lain itu apa? Hilang. Itu yang dikatakan hasad yang tercela. Misalnya ada saudaranya, dia lihat punya nikmat, terserah nikmat apa yang dia punya saudaranya ini. Ya. Nah, di situ dia berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Apakah itu berupa benda atau keluarga atau apa saja, ya, yang dia miliki. Dia harapkan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu yang dikatakan hasad. Ya. Bahkan pada ilmu agama juga kadang seorang ada sebagian seperti itu ya. Ketika dia ingin nikmat itu hilang pada saudaranya, dan masuk dalam hasad yang tercela. Dalam hasad yang tercela. Baik. Itu diterangkan dalam Al-Quran sebagaimana hasadnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan mereka hasad kepada kaum muslimin. Ya. Nah, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ya, ayat 109. Ya. Kata Allah, kebanyakan dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi ya, dan Nasrani, itu mereka senang, cinta, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Andai kata mereka itu mengembalikan kalian, ya, wahai para sahabat, setelah keimanan kalian menjadi kafir. Nah, apa sebabnya? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena hasad dari jiwa-jiwa mereka sendiri. Ya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Tatkala sudah jelas kebenaran kepada mereka. Ya. Ini dari hasad yang tercela ya. Jadi tidak senang orang lain dapat nikmat keimanan misalnya. Ada nikmat keislaman, nikmat ilmu agama, ya, dia tidak senang saudaranya atau orang lain dapat nikmat itu. Dia ingin agar hilang nikmat tersebut dari orang lain. Itu yang dikatakan apa? Hasad yang diharamkan. Ya, hasad yang diharamkan. Baik. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari tiap-tiap orang yang hasad. Itu kan diterangkan di surah Al-Falaq kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarri an-nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Yang terakhir di situ kita mohon pada Allah, kita berlindung dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Ya. Ya. Ketika dia apa? Hasad. Itu hasad yang tercela di situ. Dan dalam hadisnya Nabi telah bersabda, la tahasadu. Ya, jangan kalian saling hasad. Ya, jangan kalian saling apa? Saling hasad. Baik. Jadi dari jenis hasad yang pertama ya, itu hasad yang tercela, hukumnya haram. Ya. Nah, ada hasad yang kedua yang diterangkan dalam hadis ini, yaitu bahasa lainnya ghibthah. Dibahasakan dengan ghibthah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari makna hadis, kalau dikatakan tadi la hasada illa fi itsnatain, ya, tidak ada hasad, maksudnya tidak ada ghibthah. Ghibthah yang terpuji, nah, yang lebih dicintai. Ya. Dan sudah diterangkan dari maknanya ghibthah itu oleh penulis. Nah, dia berangan-angan sama dengan orang lain pada arah-arah kebaikan semuanya. Ya. Itu dibolehkan, yang lebih dicintai, lebih agung, lebih utama, dia ghibthah pada dua perkara. Ya, hanya pada dua perkara. Ya. Baik. Apa itu dua perkara itu? Nabi terangkan di situ. Rajulun atahullahu malan. Ya. Yaitu seorang lelaki yang Allah beri dia harta. Ya. Seorang lelaki yang Allah beri dia apa? Harta. Nah. Kenapa di sini dibolehkan hanya pada dua perkara ini seorang ghibthah itu? Yang diterangkan oleh para ulama karena tingginya kedudukan dua orang ini. Ya. Yang kita akan terangkan ya. Nah. Itu orang yang punya harta, dia gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, diinfakkan seluruh hartanya. Dan orang yang punya ilmu, dia ajarkan ilmunya. Ya, diselesaikan permasalahan di tengah manusia. Ya. Di sini kalimat laki-laki di sini rajulun itu bukan berlaku untuk laki-laki saja. Ya, di sini berlaku juga untuk perempuan ya. Dan ini biasa ya, Nabi kadang bersabda seperti itu. Karena di depan beliau kan itu para sahabat. Ya. Kadang tidak ada yang hadir dari para sahabiah misalnya. Ya, hanya para sahabat di depan beliau. Maka beliau menggunakan bahasa laki-laki. Ya. Yang Allah beri dia apa? Harta. Tapi ini tidak terbatas pada laki-laki saja. Ini juga berlaku untuk perempuan. Ya, rajulun atahullahu mala. Ya. Nah, laki-laki yang Allah beri dia harta. Allah dimaklumi ya, nama Allah itu dia yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan. Ya, dan pemuliaan kepadanya. Nah, itu arti dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasallatahu ala halakati fil haq. Kemudian dengan harta itu dia gunakan, ya, dia arahkan, dia kuasakan pada kebinasaannya dalam kebenaran, ya. Di sini dibahasakan dengan bahasa kebinasaannya, menunjukkan bukan artinya dia binasa ya, dia di situ mati, ya. Kemudian dia tidak didapatkan kebaikan dah. Di sini kalimat kebinasaannya maksudnya dia gunakan harta itu habis-habisan, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan kalimat al-haq di sini dia bermakna kebenaran. Bermakna kebenaran. Ya. Bisa bermakna agama Allah atau dia bisa bermakna segala dari sisi-sisi kebaikan dalam agama.
Nah, itu yang dikatakan al-haq. Ya, pada jalur kebaikan yang sangat banyak. Nah, itu golongan yang pertama ya, yang boleh kita gipto kepadanya, berangan-angan semisal dengannya. Walaupun dia mungkin belum punya harta sekarang. Jadi orang yang punya harta seperti itu, maka dia berangan-angan seperti itu sudah dapat pahala. Sudah dapat apa? Pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niatnya. Nah. Baik. Kemudian golongan yang kedua yang boleh kita hasad kepadanya yaitu rajulun atahu Allah hikmah. Yaitu laki-laki yang Allah beri dia hikmah. Ya. Hikmah di sini dia bermakna ilmu yang bermanfaat. Itu yang dikatakan apa? Hikmah. Dan kadang sebagian ulama dia mengatakan hikmah itu dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, banyak dari mana-mana hikmah ya kalau kita buka dari uraian para ulama. Ya, kadang hikmah juga dibahasakan untuk hadis. Untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min ayatillahi wal hikmah. Dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Dari sunnah Nabi maksudnya, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dari mana-mana hikmah, tapi hikmah di sini dia bermakna ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu syar'i. Baik. Fa huwa yaqdi biha. Dengan hikmah tersebut, ya, dia memutuskan dengannya, diselesaikan permasalahan. Itu kalau dia seorang hakim di pengadilan misalnya, dia hakim, maka dia gunakan hikmah tersebut, ilmu tersebut untuk memberikan hukum di tengah manusia. Ya. Nah, kemudian juga ada tadi yang berpendapat hikmah itu adalah Al-Quran ya, adalah Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran. Jadi kalau dia dikatakan di situ memutuskan dengannya, ini arahnya kepada seorang hakim di pengadilan ya. Jadi dibedakan di sini ya, ada yang namanya mufti. Kalau mufti itu dia memberi fatwa. Ada yang namanya qadhi. Qadhi itu hakim. Ini tugasnya di pengadilan. Ada yang namanya mudarris. Ya. Mudarris itu guru. Dia sekadar mengajar saja. Ya. Kalau tadi yang memberi fatwa, ada yang datang bertanya, dijadikan rujukan. Ya. Dia beri fatwa di tengah manusia. Ya. Kalau hakim biasanya itu kadang kalau ada masalah-masalah, ada sengketa misalnya kan di tengah manusia, nah itu kembalinya nanti di pengadilan. Ada pertengkaran, itu jangan kembalikan ke mufti, ke guru, jangan. Tapi dikembalikan ke mana? Ke hakim. Itu arah-arahnya kalau ada permasalahan seperti itu. Ada cekcok misalnya, ya, antara dua suami istri, itu jangan ditanyakan ke ustaz. Jangan ditanyakan ke mudarris, ke mufti, tapi tanyakan ke mana? Selesaikan di hakim, di KUA, di pengadilan. Nah, itu dibahas ya oleh para ulama. Seperti itu ya. Nah, jadi orang yang diberi hikmah, ilmu agama, diberi Al-Quran atau hadis, ya, dia bisa tempatkan perkara pada tempatnya masing-masing. Itu yang dikatakan hikmah tadi itu. Nah, dia putuskan masalah dengannya. Ini tadi untuk hakim ya. Untuk apa? Hakim di pengadilan. Wa yu'allimuha. Dan dia ajarkan ilmu tersebut. Ini untuk pengajar. Apakah dia mufti atau apa? Mudarris. Guru yang mengajarkan ilmu agama. Baik. Jadi dari mana hadis ya? Dari mana hadis? Nah, jadi dua golongan manusia boleh kita gipto kepadanya, boleh kita berangan-angan semisal dengannya. Ya. Dan ini gipto yang paling utama kata para ulama, gipto yang paling terpuji. Walaupun boleh juga kita gipto kepada yang lain, menurut pendapat sebagian ulama ya. Walaupun sebagian ulama yang lain juga tidak membolehkan.
seorang ghibtah kecuali hanya pada dua perkara ini. Ya. Baik. Yang ingat ghibtah itu dia ingin berangan-angan, ingin sama dengan orang lain, tapi pada perkara-perkara yang baik, pada arah-arah kebaikan semuanya dalam agama, bukan pada perkara yang jelek. Tapi seperti contoh misalnya ya, supaya bisa dibedakan dengan yang lain. Misalnya seperti ini, ada orang punya harta, ya, yang sangat banyak, tapi dia arahkan kepada foya-foya misalnya, dia arahkan kepada hal-hal yang diharamkan. Boleh tidak kita ghibtah sama dia? Berangan-angan mirip dengan itu? Tidak boleh kan? Karena arahnya kepada kejelekan. Ya, dipahami ya? Baik. Ada orang yang punya ilmu, tapi dia tidak ajarkan ilmunya, dia hanya simpan saja. Ya. Apakah boleh kita ghibtah sama dia? Tidak boleh. Yang kita ghibtah itu dia punya ilmu, beri dia ilmu, kemudian dia ajarkan di tengah manusia. Itu yang boleh kita ghibtah. Baik. Jadi sudah jelas ya, ini dari makna apa? Ghibtah. Baik. Jadi dari mana hadis? Dari mana hadis yang sudah diterangkan tadi itu? Dari mufradat hadis ya. Baik. Sekarang kita lihat di mana hadis secara global. Jadi di sini Rasulullah SAW mengkabarkan ya bahwa tidak ada ghibtah yang terpuji ya kecuali hanya pada dua perkara ini. Ya. Hasad itu kan sudah diterangkan tadi ya, ada dua macam. Ada yang haram, ada yang dibolehkan. Ya. Dan ghibtah yang diterangkan di sini itu dari hasad yang dibolehkan, yang dibahasakan dengan bahasa apa tadi? Ghibtah. Baik. Sudah diterangkan tadi ya dari maknanya. Baik. Ini dari makna global hadis. Jadi yang dibolehkan untuk kita ghibtah itu hanya pada dua orang saja, dua kelompok manusia. Orang-orang yang punya harta, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Nah, dia infakkan harta tersebut untuk kebaikan seluruhnya, habis-habisan dia. Ya, tapi bukan berarti dia habis-habisan. Dia setelah itu dia minta-minta, enggak. Dia habis-habisan di situ, tapi dia bisa perkirakan. Ya. Ketika dia habis-habisan itu, tetap ada harta yang lain yang akan datang lagi, Jangan dia habis-habisan, misalnya dia sumbangkan hartanya, dia infakkan hartanya, setelah itu baru dia minta-minta sama orang. Itu tidak boleh kan? Itu namanya hukumnya haram. Tapi di sini kalau dia infakkan hartanya seluruhnya, dan dia di situ yakin, tidak khawatir, dia masih ada harapan akan datang harta yang lain kepadanya, itu tidak ada masalah. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud di hadis. Baik. Itu yang boleh kita ghibtah. Adapun yang kedua tadi yang sudah diterangkan ya, yang punya ilmu, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut. Kalau dia seorang mufti, pengajar, dan kalau dia seorang hakim, dia jadikan ilmu tersebut sebagai timbangan-timbangan untuk menghukumi manusia ketika terjadi permasalahan atau sengketa di tengah manusia. Baik. Ini dari mana hadis secara global ya. Ya. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, faedah hadis. Ya, faedah hadis. Di sini kita terangkan ada sekitaran 14 faedah dari hadis tadi itu ya, yang sudah kita baca. Baik, faedah yang pertama dari hadis, ini faedah pokok yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu adalah sebab yang mengantar seorang pada sebaik-baik keadaan, ya, atau kedudukan di tengah manusia. Ini ya, Nabi terangkan sini dua saja. Yang punya harta yang begini tadi, yang punya ilmu yang begini. Ya. Tapi kalau mau dibandingkan lagi antara dua ini, itu lebih tinggi yang punya ilmu daripada yang punya harta. Karena ilmu itu lebih utama daripada harta. Nah, itu akan diterangkan ya sisi-sisi yang lain nanti di hadis-hadis yang lain. Ilmu itu akan senantiasa
mengikuti pemiliknya walaupun dia sudah meninggal. Beda dengan harta. Kalau harta tidak dibawa di alam kubur, kan begitu. Jadi ilmu itu akan terus mengikuti pemiliknya sampai di alam kubur, bahkan sampai di hari kiamat. Ya. Tapi kalau harta, dia berhenti saja pas ketika pemiliknya sudah meninggal. Beda kalau dia misalnya wariskan amal jariah, ya itu kadang lain lagi masalahnya. Mungkin akan mengalir juga pahalanya, tapi tetap tidak bisa mengalahkan dari keutamaan ilmu. Ya. Baik, ada sisi-sisi ya, mungkin nanti kita akan kaji di tempat-tempat yang lain yang menunjukkan ilmu itu lebih utama daripada daripada harta. Baik. Jadi ini dari faedah pokok hadis yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu adalah sebab ya yang mengantar seorang ya menjadi orang yang paling terbaik keadaannya dan kedudukannya di tengah manusia. Nah, kemudian yang kedua dari hadis ini juga diterangkan kepada kita pembagian hasad. Ya. Jadi Nabi kan bahasakan hasad itu ada yang dibolehkan. Ya. Menunjukkan hasad terbagi ya, terbagi dua. Ada yang haram, ada yang halal. Yang sudah diterangkan tadi ya. Baik. Kemudian yang ketiga dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita bahaya hasad. Bahaya dari hasad. Jadi hasad itu adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Ya. Dan banyak lagi kalau kita urai dari bahaya-bahaya hasad itu. Baik. Kemudian yang keempat dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya ghibthah itu akan menjadi terpuji jika arahnya kepada sisi-sisi kebaikan. Tadi ya, ghibthah itu akan menjadi terpuji jika arahnya kepada sisi-sisi kebaikan. Nah, dan yang paling terpujinya adalah ghibthah pada dua perkara tadi yang sudah diterangkan dalam hadis. Nah, itu faedah yang ketiga ya. Faedah yang keberapa tadi? Yang keempat. Faedah yang kelima, di sini diterangkan kepada kita penyebutan dua kelompok dari kaum muslimin yang berada pada puncak kebaikan. Yang pertama yang punya harta, diinfakkan seluruh hartanya untuk agama Allah, kebaikan di jalan Allah. Yang kedua yang punya ilmu, dia ajarkan ilmunya. Ya, diajarkan apa? Ilmunya. Kalau dia seorang mufti, dia seorang hakim, maka dia gunakan ilmu tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ya, sengketa di tengah manusia. Baik. Kemudian faedah yang keenam dari hadis ini juga diterangkan kepada kita lafaz laki-laki yang sudah diterangkan tadi ya, itu mencakup juga perempuan. Ya, tadi sudah kita terangkan apa sebabnya ya. Nabi itu kan kadang mengajar hanya laki-laki dari para sahabat yang hadir. Maka beliau di situ ucapkan laki-laki saja. Tapi ini tidak berlaku untuk laki-laki saja, juga berlaku untuk perempuan. Ya. Beliau juga punya majelis-majelis khusus yang Nabi siapkan untuk para wanita ya dalam sepekan ketika itu. Nah. Kemudian faedah yang ketujuh dari hadis ini juga diterangkan kepada kita keutamaan orang yang kaya. Ya. Yang tidak kikir dengan hartanya. Ya. Ada orang kaya tapi dia kikir. Itu tidak dapat keutamaan ya. Di sini orang yang kaya yang dia tidak kikir dengan hartanya. Ya, karena dia tahu harta itu titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Paham ya? Baik. Jadi dia gunakan untuk kebaikan. Dan nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang harta yang dia miliki. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dikatakan rajulun atahullahu malan. Menunjukkan Allah yang beri dia harta. Yang beri dia harta. Jadi apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Paham ya? Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri ini itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Ya.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu hanya milik Allah. Nah, maka tidak boleh seorang itu dibahas ya di masalah fikih ya. Dia meninggal misalnya, dia wasiatkan dia jual organ tubuhnya misalnya kan sama orang lain. Itu tidak boleh ya. Karena dia jual perkara yang bukan miliknya, kan begitu. Jadi kalau organ tubuhnya itu milik Allah, tidak boleh dia jual sama orang lain. Ya. Tidak boleh dia jual kepada orang lain. Karena dia masuk dalam kategori dia menjual barang yang bukan miliknya. Baik. Jadi ilmu itu harta itu dari milik Allah, harta itu dari Allah dan dia milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu faedah yang keberapa tadi? Yang ke-8 ya. Baik, faedah yang ke-9 dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Allah. Tadi sudah diterangkan ya. Allah itu yang disembah, yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Ya, dengan penuh pengagungan, pemuliaan dan pembesaran kepadanya. Ya, faedah yang ke-10 dari hadis diterangkan kepada kita dari bentuk kesyukuran terhadap harta itu. Itu dengan cara diinfakkan. Ini bentuk kesyukuran ya. Jadi syukur itu kan ada 3 rukunnya. Ada 3 rukunnya. Ya. Ada ucapan dengan lisan. Atau yang pertama, diakui seluruh nikmat kan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya syukur. Kemudian yang kedua, dia puji Allah dengan lisannya. Dibaca apa? Alhamdulillah. Kan begitu. Ya. Ada yang ketiga. Ini jarang diketahui oleh manusia. Ada bentuk kesyukuran seorang itu dia beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah itu dari bentuk kesyukuran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia punya harta diinfakkan, itu bentuk dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Jadi di antara bentuk kesyukuran itu ketika seorang dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 dari faedah hadis ini juga diterangkan kepada kita anjuran untuk menginfakkan harta. Ya, seluruh harta. Nah, pada sisi-sisi kebaikan. Tapi ingat tadi ya, sepanjang dia tidak memberi mudarat, bahaya kepada orang yang punya harta itu. Jadi dia gunakan hartanya, disedekahkan hartanya seluruhnya. Ya, untuk agama Allah misalnya, kebaikan di jalan Allah. Tapi dia tidak khawatir di situ. Setelahnya itu dia akan binasa atau dia akan sengsara anda. Karena diharapkan masih ada harta yang lain yang akan datang sama dia. Dipahami ya? Baik. Dan yang jenis infak yang lain kan diterangkan juga di ayat Al-Quran ya. Ada yang modelnya dia pertengahan. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dari ciri hamba-hamba Ar-Rahman itu orang-orang yang ketika dia berinfak dia tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tapi dia pertengahan di antara keduanya. Itu juga di antara hal yang dipuji dari sifat hamba Ar-Rahman. Tapi kalau dia bisa lebih daripada itu, dia infakkan hartanya seluruhnya, itu yang paling utama. Tapi dengan syarat tadi ya, dia tidak khawatir dia akan meminta-minta di belakang setelah itu karena habis hartanya, enggak. Dia masih harapkan ada harta yang lain yang akan datang sama dia insyaallah taala. Mungkin tidak ada masalah. Diinfakkan apa yang ada di tangannya ketika itu. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan tadi wa rajulun atahullahu al-hikmah. Hikmah ini ilmu ya. Baik. Jadi ilmu dari Allah. Nah, apa yang kita miliki, yang kita pelajari, ya, yang kita amalkan dari pengetahuan agama itu dari Allah. Ya, kalau bukan Allah yang mudahkan kita untuk bisa belajar, akan ada yang bisa belajar dengan mudah. Ya. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari keutamaan seorang alim, ya, yang mengajarkan ilmu agama. Nah,
yang mengajarkan ilmu agama dan dia amalkan ilmunya. Dia tidak kikir kepada ilmunya. Ya, itu ada keutamaan. Dipaham ya? Keutamaan seorang yang berilmu, yang alim, yang dia ajarkan ilmunya. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita keutamaan seorang hakim yang memutuskan perkara dengan ilmu. Ini kalau dia dari arahnya kepada apa? Hakim di pengadilan. Ya, dia tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan di tengah manusia. Ini selesai sudah hadis yang pertama dari pembahasan atau hadis yang kedua di sini ya, dari urutan yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dari keutamaan ilmu. Baik. Insyaallah hadis yang ketiga kita baca atau membaca sekarang. Yang berapa sekarang? Pas setengah 11 ya. Tapi kita istirahat dulu. Ya. Atau ada yang tanya dari pelajaran? Silakan. Di belakang juga kalau ada yang tanya dari akhwat sebelum kita masuk hadis yang ketiga. Silakan. Mana sebab-sebab agar kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit terbesar. Itu yang di sini ya. Terlalu besar kayaknya. Apa tadi sebab-sebab? Itu sudah kita bahas ya di hadis yang pertama atau di ayat yang pertama kan. Sebab-sebab seorang itu diberikan ilmu itu kan banyak. Jadi antaranya kan dia belajar agama. Karena kata Nabi innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara dia belajar. Ya, dia belajar ya. Enggak ada istilahnya sejarahnya orang belajar dapat ilmu itu dia duduk-duduk di rumah. Di baring-baring saja, tidur saja. Ya, dapat ilmu. Itu tidak ada dapat ya seperti itu. Ya. Dan tidak ada juga sejarahnya dia dapat ilmu dia hanya baca buku saja. Dia hanya baca buku, tapi dia belajar. Ya, dia belajar. Banyak para ulama, bahkan para sahabat yang turun kepada mereka Al-Quran itu masih disuruh belajar sama Nabi. Masih disuruh apa? Belajar. Itu yang sudah kita singgung tadi ya. Ketika mereka diperintah oleh Nabi mengambil Al-Quran dari 4 orang, kan begitu? Dari Ibn Mas'ud, dari Salim, Maula Abi Hudzaifah, dari Ubay bin Ka'ab, dan dari Mu'ad bin Jabal. Para mereka ini setiap hari sama Nabi juga belajar, tapi masih disuruh belajar juga untuk ilmu Al-Quran kepada 4 orang tadi itu, kepada 4 orang tadi itu. Ya. Jadi itu yang pertama ya, dari kiat. Seorang dia dapat ilmu, dia belajar agama. Nah, dia belajar agama. Ya, perhatikan dari sirah para ulama kita, dari para sahabat, itu punya guru semuanya. Selain mereka belajar sama Nabi, mereka belajar juga kepada para sahabat yang di situ lebih tua daripada mereka kadang. Para tabi'in juga seperti itu. Belajar kepada para sahabat. Tabi'in belajar kepada tabi'in. Ini diwarisi dari masa ke masa. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tadi maklumi kan? Beliau itu punya 1000 guru lebih. Iya. Ini Imam Al-Bukhari ya. Padahal kalau mau dipikir beliau cerdas. Bisa hafal hadis sekali dengar. Ratusan hadis bisa dihafal sekali dengar. Tapi beliau masih punya guru juga. Beliau tetap berguru. Belajar agama, ya, di majelis-majelis ilmu, ya, bukan hanya baca buku sendiri, tapi dia belajar juga, dipahami ya? Baik. Dan ada kitab akidah beliau yang bernama dari akidah Imam Al-Bukhari itu, beliau simpulkan di situ
dari akidah guru-guru beliau yang lebih 1000 orang itu. Yang lebih 1000 orang beliau simpulkan dalam satu akidah beliau ya, yang berkaitan dengan masalah akidah. Itu diambil dari 1000 orang guru. Dari lebih 1000 orang guru. Ini kiat yang pertama ya. Dari kiat seorang itu agar dia bisa mendapatkan ilmu agama. Kemudian yang kedua, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Ini sudah kita baca di ayat yang pertama dari buku ini. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu di antara doa Nabi diperintah oleh Allah. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Nah, baik, jelas ya? Kemudian di antara kiat yang ketiga juga yang lain, yang dengannya itu akan seorang mendapatkan ilmu, ya, dia berteman dengan teman-teman yang baik, ya, berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang belajar juga, ya, agar teman-temannya ini bisa mengarahkan dia kepada kebaikan, jelas ya? Baik. Dan ada kiat-kiat yang lain lagi, dia punya semangat dalam belajar misalnya, ya, itu juga dari hal yang dituntut. Karena kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah kamu pada hal yang memberi manfaat pada kamu. Jadi butuh semangat ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan merasa lemah, wala ta'jazan. Jangan merasa lemah. Kemudian dari kiat juga yang lain, dari kiat seorang agar dia bisa dapatkan ilmu agama, ya, dia yakini bahwasanya ilmu itu adalah hal yang dimudahkan. Jangan diberi fikir ilmu itu susah. Jangan ya. Karena kapan diberi fikir ilmu itu susah, maka akan sulit nanti dia belajar. Baru mau belajar sudah dibayang-bayangkan, ini susah pelajarannya ini. Ya, seluruh mata pelajaran dalam bidang agama itu tidak ada yang susah. Kalau seorang dia pelajari. Ya. Sampai pada masalah-masalah ilmu yang rumit ya, mungkin sebagian orang tidak bisa belajar situ seperti warisan, itu bisa dipelajari. Yang penting dia bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh dan punya semangat dalam mempelajari agama Allah, terkhusus ilmu warisan itu. Itu ada kemudahan-kemudahan di situ diterangkan oleh para ulama. Baik. Jadi itu diantara kiat-kiat ya, agar seorang itu bisa mudah dalam mempelajari ilmu agama Allah, dan dia akan, atau tadi juga tambahan juga yang lain, yaitu dia diperbaiki niatnya. Diperbaiki niat dalam belajar. Ini penting ya. Dan nanti kita akan bahas di hadis yang ke-16. Ya. Karena ilmu itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diperbaiki dulu niatnya. Ini sudah kita bahas juga di awal dari pembahasan ya. Dia niatkan menghilangkan kejahilannya, dia niatkan untuk agar dia bisa amalkan ilmu tersebut. Ya. Dia niatkan agar dia bisa mendakwakannya. Ya. Dan dia niatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala ketika belajar. Ya. Itu aja yang dia pikir. Dan jangan dia pikir perkara-perkara dunia dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dari hal yang diingat ya. Dan nanti akan dirinci lagi di hadis yang ke-16 seputar permasalahan itu. Baik. Ya, mungkin segera itu dulu ya. Ini sesi yang pertama kita selesaikan, dan nanti insyaallah di sesi yang kedua kita bahas hadis yang ketiga. Hadisnya agak panjang ya. Nanti kita bahas di sesi yang kedua insyaallah taala. Baik. Nah, kita istirahat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.